kita datang dengan penuh sukacita, merasakan kuasa Tuhan dan hadirat-Nya akan memenuhi kehidupan setiap kita. Yeay, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian, hey, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian, hey, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, haleluya. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan memenuhi kehidupan setiap kita, kebaikan-Nya kekal selama-lamanya. Yeay. Engkau baik, sangat baik, kasih-Nya tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Nya tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Nya tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Nya tak pernah berubah. Amin, haleluya. Dengan penuh sukacita kita datang di hadapan Tuhan.
bersuka cita karena kasih-Nya. Hey. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, oh. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Hey. Engkau baik, sangat baik, kasih-Nya tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Nya tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Nya tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Nya tak pernah berubah. Amin, haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, oh. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Amin, haleluya. Hey. Engkau baik, sangat baik, kasih-Nya tak pernah berubah. 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 Engkau baik, Yesus, kasih-Nya tak pernah berubah. Engkau baik, Yesus, kasih-Nya tak pernah berubah. Haleluya. Hey. Kasih Allah Bapa kesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah Bapa kesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Haleluya. Hey. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey. Kasih Allah Bapa kesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita, dengan sukacita, bukan menari, dengan sorak-sorai ku memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang
besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin, haleluya. Yeay. Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hey, haleluya. Biar hati kita bersuka cita karena roh Tuhan. Haleluya. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi. Amin. Ku angkat suara dan bernyanyi, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati yang bersuka cita. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan, Allah yang telah menyelamatkan hidup kami. Biarlah sukacita surga memenuhi hidup kami saat ini, Tuhan. Haleluya. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hey! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Hey! Ajaib kuasa-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang setia. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Lebih lagi kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyelaraskan hidup kita kepada Tuhan. Segalanya di dalam hidup ini adalah milik Tuhan. Dan biarlah kita hanya berserah kepada Dia, Allah yang telah menciptakan kita,
Tuhan yang telah menyelamatkan kita dengan darah yang mahal. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan kawal aku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbah-Mu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikuti-Mu selamanya. Oh, selamanya mengikut-Mu Tuhan. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan kawal aku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbah-Mu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikuti-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembah-Mu selalu. Bawa hidupku ke atas mesbah-Mu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikuti-Mu selamanya. Oh, selamanya di dalam rencana-Mu Tuhan. Yesus, Kau menyelamatkan
kasih-Mu yang kekal di dalam hidup kami. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan yang begitu hebat dan dahsyat dalam hidup kami.
yang tak pernah berkesudahan dulu, sekarang, dan selamanya. Kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sungguh sempurna dalam hidup kami. Dan karenanya Tuhan, biarlah Engkau teguhkan hati kami terus di dalam mengiring Engkau. Hidup kami dari waktu ke waktu semakin diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Pengetahuan akan firman-Mu itu akan sejalan dengan tindakan, perilaku, dan seluruh hidup kami Tuhan. Karena hanya dengan demikian dari waktu ke waktu hidup kami akan berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Waktunya Tuhan berbicara kepada kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, menguasai hati, pikiran, dan perasaan kami. Terlebih hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Tuhan yang menolongnya untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga dari bulan April, dan minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan, di sepanjang bulan April ini kembali kita diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu hebat, yang telah mati di salib dan kemudian dengan kuasanya ia telah bangkit di antara orang mati. Itu membuktikan bahwa bagi orang yang percaya dan berharap kepada Dia, tidak akan sia-sia pengharapan itu, karena ada jaminan hidup, jaminan kehidupan dalam kekekalan itu ada di dalam Kristus, yaitu dengan darahnya telah ia meteraikan kita, dan Roh Kudus yang terus menolong kita untuk mengiring Dia dan memberikan kekuatan bagi kita untuk memampukan kita dalam melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, barangkali ini penting sekali untuk kita selalu mengingat akan pengorbanan Kristus itu. Tetapi tidak sekedar hanya mengingat pengorbanan Kristus, tetapi juga kita mengasihi Dia senantiasa. Baik segenap hati kita, segenap jiwa kita. Harus hidup kita selaras dengan apa yang kita ketahui, firman Tuhan yang telah datang kepada kita, yang kita dengar, bahkan mungkin setiap hari kita membaca merenungkannya. Oleh karenanya bagaimana hidup kita menjadi selaras dengan firman Tuhan itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Saudara, suatu kali kita pernah mendengar namanya Kodak yang sudah ditemukan dan mulai diproduksi tahun 1888. Dan 130 tahun saudara-saudari ia menguasai pangsa pasar dunia. Sampai-sampai kalau mau orang berfoto saudara, dia pasti akan berbicara sudah berkodak belum gitu ya. Dan kemudian kalau mau punya kamera apa saja, mereka akan berkata kamu sudah punya Kodak belum. Jadi apapun merek kameranya selalu namanya Kodak. Nah saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sampai dalam iklannya, dalam tagline-nya itu you press the button, we do that rest. Apa artinya? Anda cukup menekan tombolnya dan kami akan mengerjakan sisanya. Artinya kalau saudara tinggal pencet gini dan kemudian foto Anda bisa keluar sedemikian rupa cantik dan gantengnya, indahnya, backgroundnya dan lain sebagainya, saudara-saudari, itu akan terdapat dilihat oleh kita semua yang berfoto. Barangkali hal itu sangat menggairahkan dan menggembirakan kita kalau kita sudah melihat foto yang begitu indah itu yang mereknya diproduksi oleh film Kodak, saudara. Nah saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sampai tahun 1975 seorang pegawainya, salah satu orang yang sangat luar biasa bernama Stephen Sasson, ya dia menemukan prototipe dari kamera yang dia akan menyampaikan bahwa kamera ke depan ini adalah kamera digital. Tapi apa yang terjadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan? Tanggapan daripada para pemilik daripada Kodak itu, yaitu para ownernya, mengatakan bahwa
kamera digital tidak selaras dengan ekosistem dan identitas dari Kodak, yaitu produsen kamera dengan menggunakan film. Nah, saudara-saudara, memang harus dipahami dan kemudian perlu diketahui bahwa mereka menyadari 70% pendapatan Kodak itu adalah dari penjualan film. Sehingga kalau mereka melakukannya dengan secara digital, maka film itu akan tidak menjadi laku. Nah, memproduksi kamera digital berarti Kodak akan menutup sumber keuntungan perusahaan. Itu pemahaman daripada pemilik dari ownernya Kodak. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Kodak telah menguasai teknologi digital, namun kebijakan pimpinan Kodak tidak selaras dengan kemajuan zaman. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata pengetahuan akan sesuatu belum tentu itu akan menjadi sesuatu bagian yang akan dikerjakannya, yang akan dilakukannya. Kodak ini, saudara, Kodak telah gagal mengikuti perkembangan zaman. Mereka gagal bukan karena tidak memiliki pengetahuan tentang kamera digital. Barangkali semalam saya tanya kepada anak-anak image yang notabene adalah Gen Z. Kenapa saudara-saudara, saya tanya kepada mereka, ternyata Kodak itu mereka nggak kenal lagi. Kenapa? Walaupun sampai sekarang kamera digital dari Kodak masih diproduksi, tapi sampai sekarang sudah tidak dikenal. Padahal 90% pangsa pasar dunia di tahun 1999 dia menguasainya. 85% kamera dari Kodak itu menguasai pangsa pasar Amerika. Tapi kenapa akhirnya mengalami degradasi, sudah tidak dikenal zaman sekarang. Sampai-sampai tahun 2012 hampir-hampir saja mengalami kebangkrutan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekalipun sudah ditemukan prototipenya 1975, bahwa kamera ke depan itu adalah kamera digital. Tapi kenapa akhirnya mengalami kemerosotan sedemikian rupa? Karena mereka mengalami kegagalan di dalam kebijakan pemimpin perusahaan Kodak di masa itu. Tidak selaras, atau dalam bahasa Inggrisnya itu not aligned dengan perkembangan teknologi masa depan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sesungguhnya banyak orang yang hidup seperti Kodak. Apa itu, saudara? Mereka mengetahui tentang siapakah Tuhan itu karena mereka sering mendengar khotbah tentang Tuhan di gereja. Bahkan mungkin memiliki pemahaman pengetahuan tentang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu mereka baca mungkin setiap hari. Bahkan bisa jadi secara pengetahuan mereka percaya tentang adanya Tuhan. Namun mereka hidup dengan keinginan yang tidak selaras atau not aligned dengan kehendak dan rencana Tuhan. Antara pengetahuan tentang Tuhan pada diri orang Kristen dan perilaku kehidupan mereka tidak sinkron, tidak sejalan, tidak align. Pola kehidupan yang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, merupakan kesaksian yang tidak baik di antara masyarakat. Sekali lagi, pola kehidupan yang seperti ini bukan merupakan kesaksian yang baik di tengah masyarakat. Itulah kehidupan yang diistilahkan oleh Tuhan Yesus seperti garam yang kehilangan keasinannya. Garam yang kehilangan keasinannya. Bentuknya masih sama, warnanya masih luar biasa, tapi rasa sudah tidak ada. Di sisi yang lain, kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan tersebut membuat keotentikan atau kesejatian dari iman orang-orang tersebut perlu dipertanyakan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika pada waktu ahli Taurat bertanya kepada Yesus hukum mana yang pertama dan terutama, maka Yesus menjawab dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 dikatakan, ketika orang Farisi mendengar
bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Perhatikan, untuk mencobai dia. Bukan benar-benar mau mengetahui, mengenal apa sesungguhnya untuk hukum yang pertama itu. Dikatakan oleh Yesus kepada ahli Taurat yang bertanya kepada dia itu. Ya, atau sebelum itu dia berkata, ahli Taurat, guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus memberikan jawaban ayat 40 itu. Kalau engkau melakukan hukum yang pertama dan yang sama dengan hukum pertama itu, yaitu hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka seluruh hukum Taurat itu engkau sudah melakukannya. Itu maksudnya. Jadi kalau dia melakukan hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi, maka ia sudah menyelesaikan hukum pertama sampai hukum keempat. Kalau ia bisa melaksanakan hukum yang kedua yang sama dengan hukum pertama, maka hukum Taurat yang kelima sampai keenam sudah dia kerjakan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah dipaparkan bagaimana dan mengapa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengapa bukan diawali dari yang tidak dari yang lain, tetapi diawali dari segenap hati. Barangkali ini sudah diutarakan, tapi saya hanya merefresh kembali apa yang sudah disampaikan minggu lalu. Mengapa segenap hati, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Karena hati adalah diciptakan oleh Tuhan untuk mengasihi Dia, bukan untuk yang lain. Saya ulang, kenapa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Karena hati diciptakan oleh Tuhan untuk mengasihi Dia, bukan yang lain. Hal yang kedua, saudara, mengapa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Karena hati yang diperbaharui. Karena hanya kalau dijangka oleh kasih Tuhan. Dan yang ketiga, hati yang diperbaharui mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dan sekarang kita mau belajar hal yang kedua adalah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kalau kita berbicara tentang jiwa, apa jiwa itu? Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah soul. Bahasa Ibrania dalam perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, nepes. Apa itu nepes? Dalam bahasa Yunani adalah psike. Yaitu artinya keseluruhan dari manusia. Itu sebabnya ketika pada waktu Yesus menciptakan manusia dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nepes, menghembuskan nafas. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dia disebut jiwa karena ada kehidupan. Dan kalau dengan demikian bahwa tempat bersemayamnya keinginan, perasaan dan pikiran manusia itu ada di dalam jiwa. Minggu lalu saya sampaikan di Prabu Muli sama Palembang. Hati itu adalah produksi dari keinginan. Dan keinginan itu berdiam di dalam pikiran. Di dalam jiwa kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya pemazmur Daud dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwa pemazmur ini berkata merindukan Allah sedemikian rupa.
hidupnya, seluruh hidupnya merindukan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Dalam Mazmur 139 ayat 14, betapa ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Jadi keinginan, perasaan itu ada di dalam jiwa. Pikiran, perasaan, dan keinginan itu ada di dalam jiwa. Nah saudara-saudari, oleh karenanya kenapa Tuhan menyampaikan hal itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya kalau kita mengasihi Allah dengan hati dan dengan segenap jiwa dia sesungguhnya berkata, selaraskanlah kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Katakan selaras. Selaras apa yang saudara-saudari yang perlu diselaraskan dengan Tuhan? Yaitu keinginan kita. Harus menyelaraskannya. Tadi kalau saya sudah singgung bahwa pengetahuan tentang kodak, bahwa ke depan akan hal yang paling dikenal dan digemari, bahkan pangsa pasar daripada kamera itu sendiri adalah kamera digital. Dan prototipe tahun 1975 sudah disampaikan hal itu, bahkan sudah ditemukan. Tapi pengetahuan akan hal itu tidak dikerjakan. Kenapa tidak dikerjakan? Karena tidak selaras dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau tidak selaras keinginan kita dengan keinginan Tuhan, itu sesungguhnya hal yang pertama berarti kita enggak mengasihi Tuhan. Jadi wujud atau keselarasan keinginan kita dengan kehendak Tuhan itu adalah wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15? Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi menuruti perintah Tuhan itu adalah merupakan satu keselarasan, keseiramaan, keharmonisan dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah seseorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Bukan dilihat dari kata-kata yang ia ucapkan, namun dari tindakan. Ada lagu tahun 80-an. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Lalu kemudian kalimat lain di bibir, lain di hati. Apa yang terucap dalam kata tidak sejalan dengan di dalam hatinya, apalagi dalam tindakannya. Apa yang diucapkan seseorang dengan keadaan yang sesungguhnya tidaklah sejalan, tidaklah seirama, tidaklah selaras. Seorang guru besar di University Washington, Amerika Serikat, bernama Dr. John dan Julie Gottman, istrinya. Dalam penelitian, dalam survei, dikatakan keutuhan suatu rumah tangga akan terjaga bila kasih itu diungkapkan dalam bentuk tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan perhatian dari sang suami terhadap istrinya ataupun yang sebaliknya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau seseorang atau sepasang suami istri lagi berselisih paham dan mungkin ada argumen-argumen yang dibangun di situ sehingga seringkali menimbulkan konflik kecil atau konflik besar. Tetapi kalau istri itu tahu kesukaan suaminya kopi, maka yang akan membuat suami itu menjadi kembali dia tidak marah, tidak tidak mendiami istrinya berkata, mau dibuatkan kopi kah? Itu kalau sudah disapa begitu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, maka suaminya akan mulai cair lagi. Oh iya, bolehlah kalau gitu. Nah itu. Saudara, kalau saudara-saudari mengetahui keinginan, kesukaan dari pasangan kita, pasanganmu, dan pada waktu engkau
menyapa atau engkau menyuguhkan itu bagi dia, maka itu akan menyukakan hatinya. Itu wujud kasih. Ya, jadi enggak perlu ya sebongkoh emas kamu taruh di depan dia untuk hadiah, dia enggak perlu. Cukuplah apa yang ia suka, apa yang dia inginkan, maka itu akan menyukakan, akan menyegarkan dia. Ya, kalau istri sukanya jalan-jalan ke mall, istri apa suaminya berkata, ayo mau ke mall nggak? Ayo, waduh senang sekali dia, nggak usah, ya, nggak usah kasih hadiah yang lain, hanya perlu ditahan aja kredit cardnya kalau ada kredit card, jangan kasih ke istri. Karena kalau dia sudah lihat, dia lihat. Dan dia langsung, karena ada itu dia gesek langsung. Ya banyak yang mengalami kebobolan dalam keuangan karena pengaturan keuangan yang tidak baik. Karena keinginan-keinginan yang sesaat langsung ditindaklanjut. Langsung dieksekusi tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Tapi sayang saya pastikan bahwa suami yang mengasihi istri, kalau istrinya suka, dia akan menyuguhkan itu kepada sang pasangannya atau kepada istrinya atau kepada suaminya. Nah saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi bahwa wujud daripada keselarasan kehendak kita, keinginan kita dengan kehendak Tuhan, itu sebagai wujud daripada kasih kita kepada Dia. Itu sebabnya, yuk kenapa kita sering baca Alkitab? Kenapa disuruh kita berdoa? Kenapa kita mau beribadah? Supaya pikiran kita, keinginan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan mengapa kita perlu selaras keinginan kita dengan keinginan Tuhan? Karena wujud kasih kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah saudara, jikalau kamu dalam Yohanes 14 ayat 15 saya bacakan kembali. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan kehendaknya. Bukan hal yang lain. Bukan hal yang lain. Ya. Dengan kata lain, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya adalah salah satu wujud dari mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Tadi saya sudah uraikan, kalau engkau mengasihi seseorang, pasti engkau mengerjakan apa yang ia suka. Kalau engkau mengasihi seseorang, pasti engkau memberi apa yang ia suka. Engkau mencari apa yang dia inginkan. Yang kedua saudara, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan adalah memulihkan hidup kita. Ya. Salah satu wujud dari menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah adalah dengan menaati tuntunannya. Tuhan mengungkapkan kehendaknya melalui firman-Nya yang menuntun hidup kita. Indah saudara ya. Kalau ini ada guidance. Ada tuntunan dalam kehidupan kita sehingga kita berjalan menuju pada kehidupan yang sesungguhnya. Yang membuat hidup kita menjadi hidup yang tidak sia-sia. Yang tidak membuang waktu sedemikian rupa. Karena ada tuntunan yang senantiasa menuntun kita di dalam bertindak, di dalam berkata, dan di dalam bersikap. Sebagaimana seorang gembala menuntun domba-dombanya bukan tanpa tujuan. Demikianlah Tuhan menuntun kita dengan maksud yang sesuai dengan kehendaknya. Kebetulan saya pernah jadi gembala saudara, walaupun tidak terlalu banyak yang dipercayakan kepada saya oleh papa saya. Saya memastikan ketika pulang dari sekolah kemudian mengeluarkan kambing domba itu dari kandang. Dan kemudian saya bawa mereka, itu karena kambing saudara, itu mesti diikat ya tali di lehernya. Ya dipasang besi kecil dulu, semacam kalung. Kemudian diikat talinya, kemudian diseret. Saya enggak melepaskan kambing itu saudara sampai menemukan padang rumput yang hijau. Kemudian saya ikat kembali mereka di salah satu pohon atau mungkin di pohon pisang. Supaya mereka enggak kemana-mana. Itu kambing.
Tapi saya memastikan kenapa kita disebut sebagai domba. Domba itu dilepas tali pun dia nggak akan pergi kemana-mana. Karena dia tidak berani pergi tanpa gembalanya. Makanya domba itu selalu ada di belakang dan gembala di depan. Yang kedua, sifat domba itu saudara dalam kawanan. Dia nggak bisa memisahkan diri dari kawanan. Akan beda dengan kambing. Ya, pada waktu dalam kawanan akhirnya cari jalan masing-masing. Nah itu kambing. Ya kan kita nggak disebut kambing-kambingnya Tuhan kan? Bukan. Disebut domba. Karena itu dalam kawanan. Dia dalam satu komunitas. Itu sebabnya hebat ya. Tuhan itu mengumpamakan kita itu sebagai domba. Domba kemudian kayak boleh dikatakan orang kayak bodoh. Kayak nggak ngerti apa-apa. Perhatikan, dia nggak bisa pergi kalau tanpa gembala di depannya. Dia tidak bisa pergi kalau tidak dalam kawanan. Dia hanya menunggu kapan akan gembalanya menuntun dia. Dia akan pergi kalau bersama-sama dalam kawanan. Itu hebat. Nah itu sebabnya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Dia sebenarnya enggak terganggu dengan situasi. Karena domba itu memahami betul bahwa ketika hadir gembala di tengah-tengah mereka. Mereka pasti akan mengalami kepuasan, mereka akan dikenyangkan. Dia tidak meragukan penyertaan pemeliharaan daripada gembalanya. Karena kehadiran gembala di tengah-tengah mereka pasti akan membawa mereka bersuka cita. Nah saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus mengumpamakan dirinya gembala yang baik. Artinya ketika pada waktu ia menuntun para dombanya itu, dombanya memastikan bahwa gembalanya itu membawa ia ke padang rumput yang hijau. Nah saudara, itu sebabnya domba harus menyelaraskan kehendak keinginannya kepada sang gembala, kepada Allah. Ya, itu artinya domba itu menyerahkan dirinya kepada tuntunan sang gembala. Nah kita demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita dalam tuntunan Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika pada waktu kita berada dalam tuntunan Tuhan itu. Pemazmur Daud. Dia berkata, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Perhatikan, menyegarkan jiwa. Memuaskan, memulihkan kebugaran dari keadaan yang letih lesu dipulihkan menjadi segar kembali. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, He restores my soul. Ia memulihkan jiwaku. Orang yang memasrahkan dan menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Tuhan, jiwanya akan dipulihkan dan disegarkan. Pemulihan kesegaran jiwa sangat diperlukan. Sebab saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak sedikit orang yang jiwanya dalam keadaan letih lesu. Di Jepang Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan ada istilah namanya karoshi. Karoshi itu yaitu bekerja berkelebihan sehingga menyebabkan kematian. Di Jepang itu setiap tahun tidak kurang dari 10.000 orang yang mengalami karoshi. Meninggal bukan karena persoalan kesehatan jasmani. Tetapi juga karena tekanan jiwa sehingga mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Banyak itu di Jepang. Kenapa saudara? Sekali lagi bukan karena keletihan jasmani. Tapi tekanan. Karena di Jepang itu kerja keras menjadi sesuatu hal budaya mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tidak ada orang yang segar hidupnya dari pagi sampai pagi bekerja.
Saya mengalami hal itu kemarin pagi. Karena saya menghemat pengeluaran dan efektif, saya akhirnya memilih naik travel dari Jambi ke Palembang. Sebab kalau naik pesawat dari Jambi langsung ke Bangka, waduh mahal sekali. Saya mesti nginap 1 malam lagi dan bayar hotel, tiket 2,3, berarti saya harus habisin uang 3 juta hanya untuk nginap 1 malam. Akhirnya saya mikir, oh lebih baik saya naik travel saja, toh travel nggak mahal. Kemudian saya pikir sampai di Palembang sejam 4 pagi, langsung naik pesawat jam 6.30, sudah. Tapi ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, waktu saya naik travel saya dijemput jam 9, berangkat dari Jambi setengah 10, dan kemudian masuk tol, kemudian keluar dari tol, saya pikir sudah saya mau tidur setelah di tol. Ternyata nggak bisa tidur saudara. Kenapa? Sopirnya, dia izin saudara, Pak saya ngantuk Pak, saya tinggal milih, saya yang turun atau lanjut bersama dengan sopir yang ngerokok. Saya bilang, tapi jangan sering-sering ya. Karena istirahat sebentar, saya beli masker, saya tutup. Ternyata pakai masker pun tetap bau rokok saudara. Saya nggak tahan ya sudah, saya nggak bisa tidur. Sampai jam 1 perjalanan juga hujan deras. Sampai akhirnya jam 1. Bus di depan travel kami menabrak motor. Kemudian karena ditabrak, karena bus itu nabrak dia ngerem dong. Kami dekat. Akhirnya mobil travel saya nubruk bus. Mobil di belakang saya Fortuner yang barusan kami salib, dia rem mendadak. Puji Tuhan hingga sampai nabrak mobil travel saya. Tapi yang kasihan di belakang Fortunernya. Karena Fortuner rem mendadak, nabrak Fortuner. Di belakangnya lagi ada truk. Nabrak ya mobil yang nabrak Fortuner. Akhirnya yang paling sengsara mobil yang di belakang Fortuner. Untung saya masih bilang, waduh puji Tuhan saya masih hidup. 15 menit kemudian istri saya telepon. Enggak, dia WA. Kamu enggak tidur dah? Oh enggak, enggak bisa tidur. Tidurlah. Ya enggak bisa tidur gimana? Saya enggak cerita saudara. Takutnya dia enggak bisa tidur mikirin saya. Saya enggak cerita. Baru saya cerita semalam sama dia. Pulang saudara sampai di Palembang. Turun dari mobil travel saudara. Saya bilang kenapa kok goyang saya, karena gak bisa tidur. Ya, jadi keseimbangan udah mulai berkurang. Sampai akhirnya jam 6 boarding, kemudian saya kaget. Ada Pak Koncam naik pesawat menghampiri saya. Ternyata dia punya seat sama dengan sahabatnya, sederet dengan saya. Wah udah. Begitu dia duduk, selesai duduk, cerita sedikit, saya bilang Pak mohon maaf ya. Ya saya gak bisa banyak cerita, gak bisa, saya mau istirahat, saya cerita ke beliau. Dia bilang silakan Pak. Ya udah sampai begitu mau take off, saya juga take off. Ya kemudian sampai landing baru bangun. Sampai di sini saya bilang sama Ivan, ya saya belum tidur, saya mau tidur. Tidur sampai jam 11 baru bangun. Tahu saudara, ternyata bukan karena capek jasmani, tapi keletihan jiwa. Kenapa keletihan jiwa? Saya baru menyadari dari hari Sabtu sampai hari Jumat, kerja saya dengerin orang,
dengarin orang. Dengarin orang. Kan habis pelayanan, terus rapat. Kalau rapat kan bukan saya yang itu, saya yang berbicara. Yang lain bicara, saya dengarin. Baru nanti saya A, B, C, D. Sama, dari hari Sabtu begitu landing di Palembang ada yang jemput saya sudah bombardir segala peristiwa yang terjadi. Begini, waduh, saya dengerin aja, saya nggak bisa ngomong. Gitu. Sampai malam saya istirahat, bangun pagi lagi dijemput saya, ada lagi yang cerita, Pak bagaimana gini, dengerin lagi. Ya sampai khotbah, pergi lagi ke Prabu Muli, dengerin orang lagi. Sampai di Prabu Muli khotbah, habis khotbah rapat lagi sampai jam 10:30. 10:30 pulang ke Palembang, tidur jam 1. Ke Palembang jam 4:30. Jam 4, jam 4:30 saya udah bangun jam 4. 4:30 pergi ke bandara, flight lagi ke Batam. Sampai ke Batam, baru saja sampai naik mobilnya, mulai cerita lagi, dengerin orang lagi. Ya, dan itu selama 3 hari selama berhari dengerin orang terus. Flight ke Jambi, begitu sampai di Jambi dengerin orang lagi. Itu. Ada waktunya kita mengalami keletihan, saudara. Dan itu sebabnya perlu kita rest. Restnya di mana? Waktu saudara duduk di bawah kaki Tuhan. Gak ada yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Perlu kita menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Kenapa poin yang ketiga? Mengantar kita kepada sukacita yang sejati. Ya. Sukacita yang sejati tidak terlepas dari jiwa atau hidup yang dipulihkan. Kalau saudara mengalami pemulihan, saudara akan mengalami sukacita. Ya. Apabila jiwa seseorang dalam keadaan tertekan, akan sulit bagi orang tersebut untuk merasakan sukacita. Semalam setelah saya bangun dan kemudian masuk kantor atau buat PowerPoint khotbah ini, sudah mau selesai, saya ingat 2 hari lalu teman saya telepon saya pas mau boarding, saya bilang nanti saya telepon balik ya. Sampai saya pulang ke sini saya lupa untuk nelpon dia. Waduh, akhirnya saya telepon. Saya bilang sorry ya, saya lupa nelpon balik. Oh nggak apa-apa. Dan kami cerita, dia cerita, saya juga cerita. 1 jam 45 menit, hampir 2 jam kami nelpon. Akhirnya dia berkata, boleh Anda pergi kemana saja, tapi satu hal. Yang kedua, dia berkata, yang kedua, boleh Anda dalam keadaan tertekan, tapi satu hal, jangan lupa bahagia. Waktu dia ngomong itu jangan lupa bahagia. Iya, apapun keadaan, senang atau susah tetap senang. Dan itu hanya kita alami kalau jiwa kita mengalami kebugaran, mengalami pemulihan saudara-saudari. Ya sebaliknya sekali lagi saya bilang, apabila jiwa seseorang dalam keadaan tertekan, akanlah sulit bagi orang tersebut untuk merasakan sukacita. Sebaliknya yang ia alami adalah perasaan kelabu yang bersifat terus menerus. Itu sebabnya gak heran saudara, ada banyak orang, anak-anak zaman sekarang. Ya anak-anak remaja, saya sudah singgung semalam lagi ke anak-anak image. Gampang sekali mengalami tekanan yang hebat dalam kehidupan mereka dan akhirnya bunuh diri. Bukankah itu fenomena yang sangat menyedihkan sekali dalam saat-saat sekarang. Ada banyak anak-anak remaja yang bunuh diri karena tertekan sedemikian rupa. Kita nggak tahu juga tekanan apa yang mereka sedang alami. Ya, barangkali saya sudah kirim semalam itu IG. Ya, orang tua, jangan terus bombardir anak Anda. Les, habis sekolah les. Enggak salah ngeles saudara. Tapi ada keseimbangan, beri juga waktu dia untuk bermain. Ya. Beri waktu dia untuk bermain. Ya, ada keseimbangan. Nah saudara, itulah sebabnya banyak orang yang sangat mendapatkan kehidupan yang teduh dan bugar dan penuh kegembiraan.
Ya, saudara-saudari, ini saya pernah menyinggung hal ini. Seorang yang bernama, ya sebentar. Bernama Butner, mendapati 5 wilayah di dunia yang penduduknya berumur panjang. Loma Linda, Sardinia, Nicoya, Ikaria, dan Okinawa. Ini Okinawa pasti di Jepang, saudara. Nah, mereka kenapa bisa sampai mengalami kebugaran sampai umur 100 tahun lebih dan mereka tetap sehat? Ia menemukan 9 faktor penyebab umur panjang dalam 5 wilayah tersebut yang berjudul, yang diberikan dalam bukunya itu berjudul The Blues Jones, Secret for Living Longer. Saudara, dia menemukan ya hal itu menunjukkan bahwa 9 faktor yang menyebabkan itu semua itu karena mereka selalu bersukacita, selalu bahagia dalam hidup mereka. Nah, hal ini bahwa memang menunjukkan sangat mendambakan kehidupan yang bugar dan penuh dengan kegembiraan. Nah, saudara, menurut meskipun ada orang yang tinggal di Blue Jones dan dapat memperpanjang usia serta membuat tubuh menjadi bugar, tetapi tidak menjadi hidup yang limpah dengan sukacita yang sejati. Kenapa? Sukacita yang sesungguhnya hanya dialami apabila hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Dimanapun kita berada selama kita hidup mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, maka hati kita akan berlimpah dengan sukacita. Amin. Ya. Itu sebabnya dalam surat Yohanes 15 ayat 10-11 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Perhatikan, sukacita kita akan menjadi penuh kalau kita hidup mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, di ayat 10 sekali lagi, hidup selaras dengan kehendak Tuhan artinya adalah hidup menuruti firman atau perintah-perintah Tuhan seperti sebagai wujud dari tinggal di dalam kasihnya atau hidup mengasihi Dia. Bila kita melakukan perintah Tuhan, maka sukacitanya yang sejati akan tinggal dan memenuhi hidup kita. Sehingga kita tidak akan pernah kekurangan. 3 hal. Mengapa kita menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Itu adalah wujud dari kasih kita kepada Allah. Dan itu akan memulihkan hidup kita. Dan mengantar kita kepada sukacita yang sejati. Mari kita bangkit berdiri semua. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya
serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari, Allah begitu mengasihi kita sampai Ia mati di salib. Ia dikubur, 3 hari kemudian Dia bangkit. Dan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah itu bagi kita. Dan kalau kita percaya, lalu kita berkata juga mengasihi Dia. Waktu kita menerima Dia sebagai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dan menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kita berkata, aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Wujud daripada penyerahan diri kita kepada Dia adalah mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Itu artinya mengutamakan Dia lebih daripada segalanya. Dan kalau kita mengutamakan Dia lebih daripada segalanya, kita berkata, aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwa. Maka sesungguhnya kita juga berkata, aku mau menyelaraskan seluruh keinginanku dengan keinginan Tuhan. Mengapa kita perlu menyelaraskan keinginan dan keinginan kita dengan kehendak Tuhan? Itu adalah wujud daripada kasih kita kepada Dia. Yang kedua, untuk memulihkan hidup kita dengan kita mengasihi Dia, dengan menyelaraskan kehendak kita, mengikut Dia setiap hari, bertindak seperti yang Ia mau. Sesungguhnya hal itu adalah memulihkan kehidupan kita. Dan yang pada akhirnya mendatangkan sukacita yang sejati dalam hidup kita. Kalau engkau mulai hari ini, pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar, yang telah engkau baca, bukan sekedar tinggal dalam benakmu, tetapi itu adalah engkau kerjakan wujud sebagai kasihmu kepada Tuhan dengan segenap jiwa. Kalau engkau berkata, iya Tuhan, mulai hari ini aku mau menyelaraskan seluruh keinginanku dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kehendak-Mu pasti itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidupku, akan memulihkan hidupku, dan akan memberikan aku sukacita dan damai sejahtera. Engkau taruh tangan kirimu di atas dadamu, dan engkau angkat tangan kananmu, dan engkau berkata, Tuhan tolong aku, supaya keinginanku selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan aku kekuatan untuk memampukan aku dalam mengerjakan hal-hal yang Engkau inginkan. Roh Kudus-Mu memberikan aku kepekaan untuk mengerjakan hal-hal apa yang Engkau suka. Aku mau Tuhan hidup dalam tuntunan-Mu, dalam pimpinan-Mu, karena aku tahu semua itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidupku, yang memulihkan hidupku, yang memberikan kesegaran dalam jiwaku, dan yang memberikan kebahagiaan dalam hidupku, yang pada akhirnya hidupku menjadi hidup yang bermakna, yang memberkati banyak orang dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam jiwa kami, dan biarlah itu menjadi terang bagi jalan kami, bagi dan pelita bagi kaki kami. Karena hanya dengan demikian kami dapat mampu menatap masa depan kami di tengah kegelapan dunia ini. Di tengah dunia yang tidak pasti ini, ada kepastian, kebahagiaan, sukacita di dalam Engkau ketika kami hidup selaras dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama kami di Gereja GKPB MC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK dan Pola Hidup Berjemaat HB diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Family Day akan diadakan pada tanggal 14 Mei 2026. Silakan daftarkan diri Anda melalui ketua kesan masing-masing. Baptisan air akan diadakan pada tanggal 17 Mei 2026. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri Anda kepada Bapak Charles Benu. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup lebih bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui ilmu surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti akun Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau terus membentuk kami menjadi bejana yang indah melalui berbagai peristiwa dalam hidup kami dan selalu berpegang teguh kami kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus memampukan kami untuk menatap hari depan kami, yang menolong kami untuk senantiasa menerangi jalan-jalan kami. Kami bersyukur untuk semua anugerah dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai detik ini. Dan kami percaya hari-hari yang ada di depan Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Engkau selalu menuntun dan memimpin langkah demi langkah kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang senantiasa tetap tegar dan bugar di dalam segala keadaan karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami bersyukur buat puji-puji kami, buat persembahan kami, dan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan ini. Tuhan tolong kami selalu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu dan mengangkat kedua belah tangan kami, menyongsong tangan-Mu yang hebat dan dahsyat yang memberkati hidup kami. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu,
Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun dan memimpin langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat dibuat yang engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama. Amin.